Temen-temen saya konglomerat ketemu saya tuh ngelihat nih apaan sih si Rudy bawel banget banyak ngomong gitu ya, siapa sih lu? Setiap kali saya diajak podcast nanyanya nggak seperti ini, jadi memang angle-nya berbeda sekali. Angle pertanyaannya luar biasa. Tapi kalau stres pernah nggak sih stres? Stres, tiap hari stres. Tiap hari stres. Tiap hari stres, makanya jadi pengusaha tuh bener-bener stres. Iya. Ada masalah karyawan saya kena lawsuit sama pacarnya atau sama mantan pacarnya, banting-bantingan. Mungkin ada yang tahu masalah saya juga. Ini super power yang saya miliki ya. Nih, sebenarnya tuh kita dalam hidup bisa menemukan pelajaran dari setiap apa yang kita lakukan. Kadang hidup kita mengalami kesulitan dan kadang hidup kita terpecah jadi dua. Dan sudah ada kembali bersama saya Rudy Salim. Waduh, salah ya. Halo. Ini sosok yang sempat membuat saya minder. Waduh. Ini saya yang loh. minder lah, buset. Karena ketika kita baru ketemu di Surabaya beberapa hari yang lalu, waktu itu di suatu acara. Dan aku sharing itu beneran loh, beneran dari suara hati. Jadi ketika lagi di atas panggung kita sharing sejajar, saya bilang, wah ini ada Rudy Salim. Kan perusahaannya tuh wah crazy rich dengan berbagai macam industri. Saya crazy doang, kagak rich saya. Crazy gitu, crazy person saya. Oke. Tapi hari ini thank you sudah mau hadir di sini. Terima kasih udah diundang. Sama-sama. Luar biasa, mantap. Yes, jadi kita ngobrol. Lukisannya mantap. Thank you. Bukan saya ngelukis. Oh gitu. Iya, hadiah. Banyak yang mau kasih hadiah kayaknya. Amin. Ya hadiah kan rezeki harus kita terima. Betul. Ya, dan kita kembalikan lah supaya bisa dapat lebih banyak lagi. Amin. Oke. Nah, jadi kalau di Friends of Mary Riana nanti akan ada 8 pertanyaan yang harus dijawab. Siap. Tapi sebagai gantinya nanti terakhir Bro Rudy bisa nanya satu pertanyaan apapun juga nanti pasti akan saya jawab. Apa ya? Oke, siap. Oke. Nah, tapi sebelum saya nanya ke pertanyaan pertama, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, karena kan kalau kita berbicara tentang prestige, ini kan bukan hanya di bidang otomotif industri mobil aja nih, karena kan sebenarnya udah konglomerasi bisnis. Karena mobil F&B terus media Wah banyak banget nih. Jadi prestige sebenarnya basic bisnis saya microfinance. Saya mulai usaha 2006 lah kurang lebih. Baru mulai buka Prestige Motor Cars itu di tahun 2012 apa 13 gitu. 2012 Desember saya import, 2013 nyampe mobilnya. Jadi bukanya 2013. Kurang lebih begitu. Jadi baru 7, 8, 9. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Dari situ dari 2006 ke 2012 yang ngumpulin duit dulu buat import mobil. Karena memang hobi mobil kan. Ya seperti anak cowok pada umumnya suka otomotif lah, suka mobil. Akhirnya saya pelajarin importnya gimana, pajak apa aja yang harus dibayar dan sebagainya. Baru import 2013 buka. Baru mulai buka usaha, suka restoran juga, suka makan. Jadinya buka restoran tapi tutup semua sampai restoran yang buka masih itu 2019 saya dapat agen Wolfgang Steakhouse sama partner-partner. Akhirnya buka sampai sekarang ternyata cepet itu balik modalnya 1 tahunan balik modal. Tapi di semasa perjalanan itu saya memang suka eksplorasi usaha-usaha ya. Jadi saya ada buka Lantern Festival, saya ada buka bazar, saya ada buka campur-campur banyak usaha-usaha lain. Baru akhirnya kita mulai saya mulai bentuk namanya Prestige Corp. Itu adalah holding company supaya bisa lebih terstruktur investment saya, jadi nggak asal-asalan banget. Kalau nggak jadi kayak judi gitu loh, buka usaha tutup. Di situ ada investment bankingnya, ada bagian investment, ada akuntan tentunya, ada bagian risk dan sebagainya. Itu tahun berapa tuh berarti tadi? 2000 itu udah bentuknya sih 2019. Bentuknya 2019. Sebelum itu ya saya investnya agak asal-asalan gitu. Jadi buka usaha, invest ini, invest itu gitu. 2019 baru diseriusin. 2020 mulai aviasi. Jadi saya ada produknya sekarang namanya E-Hang 216. Itu autonomous aerial vehicle, kendaraan udara tanpa awak. Jadi pesawat nggak pakai pilot, kayak drone ya, kayak drone begitu. Itu udah ada
buyer 100 unit untuk kargo. Kita lagi menunggu izin. Jadi nanti bakalan ada drone terbang-terbang gitu. Wah, seru. Dan ada orangnya di situ. Penumpangnya. Bisa ada orangnya. Di tahun 2014 saya mulai masukin Tesla. Karena saya tahu ini masa depan tidak terelakkan lagi, pasti berpindah dari fossil fuel ke electric vehicle. Jadi memang saya udah impor Tesla dari 2014-an. 2019 ternyata Presiden keluarin Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor berbasis baterai. Jadi di Indonesia ini memang mau digalakkan mobil listrik kurang lebih gitu. Jadi lumayan penjualannya meningkat pada tahun itu. Sebelumnya, sekarang baru tren, padahal udah mulainya dari dulu ya. Iya begitu. Jadi saya suka melihat peluang, tapi kadang salah. Sering salah sih lebih tepatnya. Ya kalau berhasil ya berhasil, kalau enggak ya tutup usahanya, kurang lebih begitu. Di tahun 2021-2022 memang saya pengembangan digital lumayan banyak. Saya diberi kesempatan sama Master Dedi yang dulu sempat gondrong, sekarang agak botak. Itu untuk bisa bergabung invest di perusahaannya, Dektos, yang produknya adalah podcast Close the Door. Valuasi perusahaannya meningkat terus, sekarang sudah hampir 2 triliun valuasi perusahaannya. Dan Master Dedi ini kan memang orang yang sangat pintar dan visioner. Di bawah Dektos ini sendiri sudah ada kurang lebih 30 konten kreator lainnya yang dinaungi oleh podcast Close the Door ini. Dan lalu saya ada melakukan investment di Leslar Entertainment. Di Leslar Entertainment. Terus ada di Sule Production, Espro. Terus ada di Pesulap Merah Productions. Baru gitu. Ya, Venture baru. Itu baru kita mau kembangkan karena seni sulap itu sebenarnya di luar negeri sangat diminati ya. Di Amerika itu udah grand show di Vegas gitu loh. Di Indonesia itu hilang. Saya mau ciptain lagi, jadi nanti mungkin akan ada ring merah namanya. Di situ adalah pembuktian siapa yang punya keahlian, bisa dance, bisa sulap, bisa tinju, bisa macam-macam. Lalu nanti saya bikin lagi pesulap merah show, roadshow keliling Indonesia. Jadi tiketnya kita jualin buat nonton show sulap, gitu, stage magic dan ilusionis. Jadi yang kayak di luar negeri lah. Karena pesulap zaman kita sekarang udah berubah jadi YouTuber. Iya, makanya saya pengen keluarin lagi tuh itu yang tiket masuknya murah aja deh, 100-150 ribu biar masyarakat bisa menikmati gitu kan. Yang sebelumnya ada nyanyinya dulu dan sebagainya. Lalu ada yang bergabung lagi, ada baru aja, cuman belum preskon, ada Putri Delina, ada Deddy Mulyadi, dan itu baru kita setup. Jadi di bawah Prestige Production, di bawah Prestige Corp itu, di bawah Dektos banyak sekali, dan saya sama Raffi tentunya ada kemarin bikin klub bola, klub basket, lapangan sepak bola, kebun binatang. Jadi bisnisnya diverse lah, campur-campur, lumayan membingungkan. Saya juga kadang bingung mau cari apa sih, bingung juga. Tapi dari segitu banyak, sangat-sangat luas sekali nih. Bahkan tadi bikin zoo, bikin zoo-nya nih bulan 6 tahun depan jadi nih. Waduh, pokoknya kita ada 31 spesies binatang, ada Pikachu. Iya, nama binatang aslinya saya lupa. Cuman setiap kali di pitching sama yang jualan, ini Pikachu loh. Oke, siap Pikachu. Tapi nama binatangnya apa lupa. Mirip Pikachu gitu loh. Jadi ya kita ada 31 spesies di situ, dan ya bulan Juni lah tahun depan buka. Kalau nggak malu ntar orang play katanya Juni nggak buka-buka gitu kan. Ya Juni, semoga Juni tahun depan buka. Amin. On progress ya. Tapi dari ini pertanyaan pertama nih berarti. Dari semua hal yang tadi sudah dicapai, dibangun, apa yang paling dibanggakan? Aduh, ini paling banggakan ya. Saya nggak bangga apa-apa ya. Saya gini-gini aja loh. Malu sebenarnya, saya setiap kali di interview saya malu, betul-betul malu. Teman-teman saya konglomerat ketemu saya tuh ngelihat, nih apaan sih si Rudy bawel banget, banyak ngomong gitu ya. Siapa sih lu gitu loh. Maksud sih? Iya, enggak. Aduh, malu saya tuh kalau ketemu ini Senin ada meeting misalnya sama bos besar yang punya chain hotel di di Indonesia gitu kan, ya dia ngobrol biasa aja. Maksudnya saya bener-bener malu kalau dibilang kaya atau sultan atau apa, itu saya sangat nggak nyaman ya gitu loh. Aduh, ya udahlah, berteman normal aja, manusia pada umumnya, tidak ada yang lebih kaya atau apa. Kita pandang orang mungkin dari ya personality ya gitu. Jadi kalau apa yang dibanggakan apa ya,
gini-gini aja sih, tapi saya bangga sama anak-anak saya. Kebetulan anak saya 4. Wow. Menurut saya jauh lebih pinter dari saya dulu. Saya dulu kayaknya blow on banget nih, anak pinter banget. Terus ngomong Inggris lagi sosokan nih, apa sih nih anak, emang anak bule apa? Paling besar umur berapa sekarang? Paling bule umur 9. 9 apa 8 ya? Gitulah kurang lebih. Paling kecil? Paling kecil 1 tahun lebih baru. Beberapa bulan. Iya, lumayan produktif saya. Iya. Jadi ada 4 anak, ya cewek 1, cowok 3, dan semuanya menurut saya sangat bangga karena sangat bright ya. Menurut saya pinter dan ya gitulah. Iya, karena pasti turunan dari orang tuanya nih. Kagak, turunan saya kuliah aja kagak, apaan. Tapi masa kecil apa nih yang paling diingat? Karena kan kalau tadi Rudy Salim bilang bahwa dulu bandel, kuliah juga nggak kelar katanya. Iya, betul. Masa kecil paling diingat. Ingat-ingatnya rabun-rabun gitu ya, saya samar-samar gitu ya, kayak di metaverse nih ingatnya nih. Jadi kayak samar-samar. Masa kecil yang paling saya ingat itu sebenarnya saya dari broken family, mama papa saya cerai, saya ikut mama saya. Yang saya ingat tuh mama saya demi menghidupi anak-anaknya 3, itu jam 5 pagi udah pergi praktek. Kerja kan dokter kan. Dokter apa? Dokter cewek gitulah, apalah nggak tahu, kulit kecantikan kulit gitu. Oke. Jadi jam 5 pagi udah pergi, pulangnya jam 10 malam. Jam 4 malahan udah pergi. Jadi dia pergi kan saya kebangun kan, tidurnya kan satu kamar saya masih kecil. Kebangun saya lihat jam 4, pulang jam 10 gitu. Jadi saya selalu ingat bahwa, dan itu ada dalam diri saya, bahwa menurut saya there is no substitute for hard work. Jadi tidak ada pengganti dari kerja keras. Kalau orang bilang kerja santai dapat duit banyak, atau seperti yang orang bilang pekerjaan itu bisa jalan sendiri dan sebagainya, mungkin saya salah, tapi saya kurang percaya sama hal itu. Mungkin bisa terjadi ya, saya nggak bisa bilang itu enggak atau itu iya ya. Tapi di diri saya itu hal tidak mungkin bisa terjadi. Kerja keras baru ada hasil. Nggak mungkin. Ya memang harus kerja smart, tapi bukan berarti kita bisa bersantai-santai terus pekerjaan jalan sendiri. Saya sangat tidak percaya hal tersebut. Setuju. Saya menyetujui. Siap. Gitu. Jadi yang saya ingat ya itulah kerja keras. Tapi cita-cita waktu kecil apa sebenarnya? Kalau punya cita-cita nggak sih kalau besar mau jadi apa? Ya? Pas kecil insinyur loh. Oh iya. Iya, saya mau jadi insinyur, arsitek gitu. Cuman kan itu perlu sekolah, jadinya nggak bisa juga. Gitu. Karena nggak suka sekolah. Karena nggak suka sekolah. Tapi bukan berarti yang saya omongin. Jadi saya sedikit berbeda pendapat dengan beberapa orang yang bilang sekolah itu nggak penting. Menurut saya sih sekolah tetap penting ya. Karena saya tuh menyesal sekali saya nggak rajin sekolah. Kalau saya rajin sekolah mungkin saya bisa lebih dari apa yang saya punya sekarang. Karena sekarang saya harus belajar sendiri semua. Saya baca neraca, baca laporan keuangan mesti baca sendiri. Marketing saya belajarin sendiri. Bagaimana bikin struktur organisasi, financial structuring, risk management, itu kita belajar sendiri. Coba kalau saya kuliah, saya kan nggak usah belajar semuanya sendiri, yang bisa jadi pengertian saya akan pelajaran itu salah. Jadi sekolah itu penting. Jadi saya bilang kalau Mark Zuckerberg atau Bill Gates drop out dari kuliah, coba kalau nggak drop out lebih kaya lagi kali dia. Kalau punya kesempatan kenapa nggak dilanjutkan gitu ya. Ya, tapi satu hal yang saya admire juga ya, walaupun even though you stop learning from university, tapi kan you never stop learning from everywhere kan. Betul, ya, karena kalau nggak mungkin bisa menjadi seperti sekarang, bisa baca neraca, bisa melakukan bisnis, dan street smartnya itu juga penting sih sebenarnya, apalagi di bisnis. Iya mungkin juga ya, tapi ya balik lagi yang penting kita mau belajar lah. Harus penting sekali. Maka saya mau belajar banyak nih dari Miss Riana nih. Dari Riana dengan suami kan orang-orang pintar. Gantian. Mau banget saya belajar. Tetap rendah hati. Itu selalu yang kunci sukses lah. Siap. Nah kalau tadi berbicara tentang masa lalu, sekarang mungkin masa paling sulit yang pernah dialami oleh seorang Rudy Salim. Jadi orang tua saya orang keturunan lah, warga Tionghoa keturunan. Itu kalau didik anak kejam banget gitu ya. Kalau sekarang saya ke anak sangat lembek sekali ya dibandingkan saya dulu tuh bisa kayak di setrap. Kalau koko saya malah di tiang bendera diikat
kalau nakal. Ini sebegitunya. Jadi galak, iya yang kayak gitu. Disabet itu udah hal biasa, di ngomelin itu udah hal biasa. Kalau sekarang kan kagak ada gitu-gituan ya. Iya, zaman kita dulu juga masih kalau di sekolah dilempar penghapus dilempar kapur, ya kan. Bener. Kadang-kadang bahkan ada dilempar jangka yang zaman dulu yang gede banget itu. Iya, juga ada. Kadang-kadang ada jarumnya di depan. Yang mana itu membahayakan. Zaman sekarang mana ada anak-anak kayak gitu. Tapi ya nggak bisa dibenarkan, mungkin nggak bisa disalahkan juga. Mungkin dibenarkan ya salah, disalahkan ya benar juga. Itu shape who we are today kan. Jadinya saya dididik agak keras. Jadinya saya pada saat itu kalau nggak kuliah nggak usah pulang, nggak usah ketemu orang tua. Itu yang dibilang. Jadi itulah titik di mana saya lumayan stres ya, di mana nggak ada safety net lagi. Saya tahu di mana orang tua saya, pokoknya lu kalau nggak jadi orang nggak usah ketemu gua deh, kurang lebih begitu. Jadi nggak ada safety net, nggak ada comfort zone. Biasanya pulang apa-apa ada semua. Ini saya harus keluar dari rumah, ada apartemen, jadi saya tinggal sendiri di situ. Umur berapa tuh waktu itu? Kuliah 19 ya. 19-an lah pas. Iya, pokoknya bilang kalau nggak sukses jangan pulang. Saya kan kuliah 17 kalau nggak salah. 2 tahun kemudian saya drop out, hampir ya. Saya nggak pernah drop out, saya keluarin surat undur diri. Mengundurkan diri. Seminggu sebelum drop out saya tahu nih 40 SKS nggak dapet 4 semester. Bikin surat pengunduran diri. Pak, saya ngundurin diri ya. Padahal minggu depan drop out. Jadi saya undurin diri. Mama saya ngomong begitu, jadinya ya pada saat itulah agak stres. Tapi justru menurut saya itu yang buat titik balik di situ juga saya bisa jadi dewasa. Kalau nggak mungkin saya main game doang kerjaannya, hahe doang, cengengesan doang, dan mungkin sok jagoan doang anak-anak kecil zaman dulu ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Iya ya, kadang sesuatu hal yang memang mungkin terlihat seperti pahit, tapi sebenarnya rasa pahit itu yang membuat kita melek kan, dan membuat kita sadar. Kalau nggak gitu kan akhirnya nggak mungkin bikin bisnis di Kaskus, jualan handphone, jualan produk-produk elektronik, kepepet, nggak ada modal. Betul, kita nggak ada modal pada saat itu. Buka ruko, habis duitnya buat sewa ruko. Terus beli COGS lagi, beli goodsnya, beli alat-alatnya. Misalnya jualan elektronik harus taruh TV, handphone. Modalnya nggak cukup. Pada saat itu yang barrier of entry-nya mudah adalah jualan secara online. Kaskus pada saat itu kan. Sekarang kan banyak online shop. Andrew Darwis seneng nih saya ngomong Kaskus mulu. Jadi sundul terus biar naik. Jadi saya jualan di situ, ternyata booming. Saya ada 16.000 customer di Kaskus pada saat itu ya. Jualan itu kan tadi handphone, produk-produk. Jualan handphone tapi saya kasih termin pembayaran. Duitnya habis dong. Saya buka investment di Kaskus lagi, duit dari Kaskuser buat Kaskuser. Iya, kan duit saya jualan mobil waktu itu, mobil saya. Pokoknya kan nggak dikasih pulang. Mobil saya jual. Adalah 200 apa berapa kurang lebih 200 juta. Saya jualan, beli BlackBerry-nya dibeli lagi sama orang dengan termin pembayaran. Saya keuntungannya dari situ. Duit 200 itu kan habis. Saya buka investment yang mana Kaskus ada forum investment juga. Invest yang mau, uangnya buat nasabah di Kaskus juga. Jadi ada sih beberapa orang bilang, iya lu kan ada mobilnya dijual. Gua nggak ada mobilnya juga, gue buka investment dari Kaskus terus buat Kaskus lagi juga bisa gitu loh. Jadi ya pada saat itu opportunity-nya seperti itu. Setiap zaman opportunity-nya kan beda-beda. Kalau zaman orang tua kita mungkin beli tanah dulu Rp2.000 per meter. Sekarang mana bisa. Opportunity-nya adalah di tanah pada zaman dulu. Sekarang opportunity-nya di digital menurut saya. Gitu. Jadi ya nanti nggak tahu deh zamannya anak saya opportunity-nya di apa. Kalau kita lihat 5 tahun lalu mana ada sih orang kerjaan lu apa YouTuber, mana ada. Bahkan 3-4 tahun yang lalu kerjaan lu apa YouTuber masih diketawain. Sekarang kerjaan lu apa YouTuber, gue juga mau dong jadi gitu kan. Iya. Kalau tanya anak kampus lu mau jadi apa, mau jadi YouTuber gitu. Dan itu karena bukan hanya hobi, bukan hanya bisa jadi profesi, tapi ini bisa menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang juga. Dan jadi, potensinya ada di sana. Sangat ada, dan kedepannya itu digital. Maka kita harus fleksibel, nggak boleh membenarkan atau menyalahkan sesuatu menurut saya. Gitu. Terus open mind. Betul, open mind. Pertanyaan keempat. Gampang udah setengah jalan. Harus deg-degan nih saya. Karena kan kalau tadi mendengar
cerita sharing dari seorang Nurdi Salim, berarti kan karena didikan orang tua, ya kan. Walaupun dengan tanda kutip agak keras, tapi justru paksaannya itu, yang rasa kepepetnya itu yang akhirnya membentuk dan membuat jadi lebih mandiri, lebih tahan banting, sehingga apapun juga yang terjadi sekarang ya tetap bisa dijalani dengan open mind dan dengan optimisme lah. Oke. Nah, tapi saya yakin dari segala macam perjalanan hidup itu mungkin ada hal-hal yang sangat tidak terduga, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mukjizat, sesuatu yang sangat spiritual. Apa pengalaman paling spiritual yang pernah dialami? Apa pengalaman paling spiritual? Sebenarnya, mana ya? Saya nggak enak juga. Saya tuh bukan orang yang rohani ya, tapi saya cukup percaya bahwa kepercayaan saya itu yang menjaga saya. Tapi saya juga malu ngomong mengenai mukjizat atau apapun yang berhubungan dengan religius atau kepercayaan saya, karena tindakan saya itu jauh dari sempurna, jauh dari kebenaran, jauh dari firman Tuhan. Jadi saya sangat malu sekali kalau ngomong mukjizat yang dialami dan sebagainya. Saya rasa dengan saya bisa ada di sini sekarang, saya bisa ketemu orang-orang hebat termasuk Miss Mary Riana, itu udah mukjizat juga buat saya gitu loh. Tapi kalau saya ngomong pengalaman religius dan sebagainya, malu saya banyak dosa kok gitu. Jadi ya mukjizat buat saya setiap hari itu mukjizat, dan saya cukup appreciate lah apapun itu, bagaimanapun itu keadaan, itu menurut saya ya mukjizat. Ada nggak hal-hal yang seperti mungkin misalnya mungkin nggak perlu dibilang seperti kayak mukjizat ya, tapi kan saya yakin suatu momen di mana nggak mungkin bakal terjadi, ternyata diwujudkan dan terjadi, atau mungkin benar-benar udah hopeless, kayaknya nggak akan ada jalan keluar, kayaknya udah nggak tahu lagi mau gimana, tiba-tiba ada pertolongan atau tiba-tiba bisa berhasil. Itu memang sering saya rasakan ya dalam hidup. Artinya itu memang, contoh gini deh, saya kasih contoh ya. Miss Mary bisa pegang tangan saya di sini ya, mungkin kamera bisa di sini di sini ya, ditutup, tapi nggak tahu ya ini berhasil apa enggak. Tutup. Saya bisa minta tutup ini kencang. Saya bisa minta itu pen ya, kita taruh sini, ada HP, ada, bingung kan mau ngapain kan, kertasnya boleh pinjam dulu, kertas boleh taruh sini ya, sama ini agak susah tapi ini nggak boleh dilepas. Ada air ya. Di antara 4 barang ini, coba Miss Mary sebut 2 atau tunjuk 2 pakai tangan satu lagi. Tunjuk aja di antara 4 ini 2, 1, 2, 3, 4. Tunjuk ya. Tunjuk aja sekarang. Tunjuk. Ini sama satu lagi. Sama satu lagi air. Ini kita pinggirin dulu ya. Sisanya adalah HP dan air ya. Di antara 2 ini Miss Mary tunjuk 1. Handphone ya. Ini kita nggak pernah ada, udah kayak main sulap. Kita nggak pernah ada arrangement apapun, dan tangan saya tadi kosong. Nah sekarang pakai pen merah ini, pakai tangan kanan, seolah-olah gambar di sini tulisan HP ya, bayangin tulisan HP. Udah kebayang belum? Udah kebayang ya. Jadi kalau salah atau kalau nggak keluar tulisannya, salahnya Miss Mary ya. Tadi ada 4 barang, yang pilih adalah Miss Mary sendiri, dan ini harusnya jadi keajaiban. Wow, seram. Sekarang dibuka, coba. Buka. Ada tulisannya nggak? HP, kebaca nggak? Tuh, HP. Ini makin jelas nih mestinya. Gitu loh, serem banget. Kok bisa? Tuh, baca nggak? Iya. HP. Nih kalau gini mungkin lebih jelas. Iya, ada H-nya, ada P-nya. Gitu, itu tulisannya tadi pakai pen.
Gitu. Jadi itulah. Jadi artinya itulah keajaiban yang bisa kita ciptakan sehari-hari gitu loh. Ih, serem banget sih. Wow. Kok bisa sih? Iya dong. Ini pesulap nih ternyata. Pesulap biru. Oke. Jadi artinya ada ya. Jadi artinya sebenarnya keajaiban atau apa namanya mujizat atau keajaiban itu sebenarnya bisa kita ciptakan sehari-hari gitu loh. Yang penting kita bersyukur apa yang kita punya hari ini, apa yang kita rasakan. Kita bisa napas aja itu udah mujizat kok. Ya kan berapa banyak orang yang umur 20, umur 30 meninggal. Kemarin saya baru lihat teman saya punya relasi, anaknya umur berapa tahun meninggal. Kita bisa hidup aja itu udah mujizat dan itu perlu kita hargai. Sangat setuju. Nafas yang kita dapatkan ini itu bukan sesuatu yang gratis sebenarnya. Baru-baru ini saya juga sempat sharing dan dia bilang nafas yang kita tuh nggak gratis ini. Tapi ini ada harga yang harus dibayar dari nafas ini karena suatu saat nanti ketika kita sudah selesai di dunia ini ya kita harus bertanggungjawabkan kepada yang di atas kan. Jadi ketika kita masih diberikan nafas ya bersyukurlah karena nggak semua orang punya kesempatan dan diberikan keistimewaan itu. Betul, luar biasa. Keren. Semoga saya mencetnya nggak kekencengan ya. Oh enggak, makin kenceng makin kelihatan tuh. Ntar makin kelihatan nih HP gitu. Untung nggak pilih kertas panjang, kertas. Untuk HP ya. Bener. Hebat sekali. Tapi apa sih kebiasaan unik yang dimiliki oleh seorang Rudy Salim? Kebiasaan unik ya? Aduh. Unik atau aneh? Paling aneh yang orang nggak tahu. Unik, aneh apa ya? Aduh. Nggak tahu ya. Saya nggak ada particular habit sih. Apa ya? Unik, aneh, gini-gini aja ya saya. Saya tuh apa ya? Saya sebenarnya males sebenarnya. Saya sebenarnya males, cuma saya paksain. Jadi tiap hari tuh saya berjuang gitu loh. Lihat jadwal, aduh males lihat jadwal gitu. Tapi hobinya ngapain sebenarnya? Kalau misalnya nggak kerja tuh ngebayanginnya ngapain? Iya loh, saya nggak bisa loh nggak kerja. Contoh ya saya kosongin waktu nih buat keluarga, kosong, bengong gitu kan. Bingung juga. Akhirnya nanyain kerjaan ini gimana, itu gimana. Ya udah Zoom deh. Akhirnya bini saya nanya, ini katanya kosong jadi kerja juga gitu kan. Atau pas keluar negeri jalan-jalan, udah pasti misalnya nyetir mobil Zoom juga kayak gitu. Jadi saya mungkin nggak bisa kosong lah pikirannya. Jadi saya suka ngobrol, suka dengerin pendapat orang, saya suka dapetin ilmu baru dari orang supaya saya bisa lebih berkembang lagi. Karena kita nggak akan punya waktu yang cukup karena orang kan bilang belajar dari kesalahan. Kita nggak punya waktu yang cukup untuk buat begitu banyak kesalahan. Jadi kita harus belajar dari kesalahan orang lain dan dengerin. Dan paling penting jangan merasa lebih pinter deh. Paling nggak boleh. Jadi saya ngerasa saya bodoh kali. Saya dengerin orang tuh memang pada pinter-pinter. Setuju. Makanya saya di sini juga pengen belajar dari Bro Rudy Salim. Mau belajar apa dari saya? Saya aja bingung ngomong apa. Tapi kalau stres pernah nggak sih stres? Stres. Tiap hari stres. Tiap hari stres. Makanya jadi pengusaha tuh bener-bener stres. Kita karyawan mikirin karyawan semua. Tiap masalah karyawan masalah kita juga. Ada masalah karyawan saya kena lawsuit sama pacarnya atau sama mantan pacarnya, banting-bantingan. Mungkin ada yang tahu, masalah saya juga. Salah satu perusahaan saya punya pasangan berantem, saya juga yang masalah. Jadi ya udah, orang lain punya masalah jadi masalah saya. Jadi stres itu setiap hari ada aja. Cuman karena di awal tadi ketika nyebutin ada apa aja nih bla terus kayak gitu kayak Leslar Metaverse, terus kayak hela nafas tawa-tawa sendiri tuh aja. Sebenarnya saya investnya di Leslar Entertainment, itu ada holding company yang membawahi Leslar Metaverse, nanti ada Leslar Store, Leslar Mart dan banyak Leslar yang akan dilakukan. Masih tertunda dulu sementara waktu. Menunggu semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan semuanya baik-baik saja, amin. Begitulah kira-kira. Terus gimana caranya biasanya menghilangkan stres? Jadi saya ada stres? sedikit rahasia nih untuk menghilangkan stres. Sebenarnya ini rahasia yang paling simple, yang sering didengar sama anak-anak tongkrongan. Mereka tuh selalu kurang lebih bilang hidup di bawah santai aja. Jadi benar-benar apapun itu ketawa aja, santai aja. Mau stres juga emang dengan mabok, dengan narkoba, dengan nangis, merubah keadaan. Enggak loh, keadaan tetap berubah, dunia tetap terasa kejam. Life must go on gitu kan. Jadi
ya udah kita bawa santai aja, ada masalah apapun, oh hari ini gitu. Dengan begitu mindset kita happy, mindset kita nggak terbebani, ya udah apa sih the worst can be gitu kan, paling ya selama kita nggak mati juga, paling ya udah ginilah, sejelek-jeleknya ya bangkrut lah, sejelek-jeleknya cari lagi kayak gitu. Udah kalau kita mindset gitu udah santai, apa juga santai. Misalnya nih anak saya sekolah tiba-tiba nggak lulus, ya udahlah, mau dipukulin juga ya udah nggak lulus, ya kan. Mau gimana gitu kan, ya udah mau nggak mau cari solusi mitigasinya gimana. Acceptance ya. Iya, harus menerima, betul. Gitu. Santai aja bawa. Kalau misalnya kayak tadi ada bisnis tutup gitu, terus gimana cara? Enggak, bisnis setiap kali saya bikin, saya udah ada mitigasi. Ini kalau tutup gini dari awal. Jadi bisnis kalau pasti untung, saya selalu bilang sama aja kayak kita bawa pisau jambret orang, sini duit, itu pasti dapat duit. Nggak tentu juga, bisa juga dipukulin masa lagi. Bisnis tuh kalau pasti untung itu nggak ada bisnis yang pasti untung. Bisnis bahkan awal yang harus dilakukan exit plan sama mitigasi, itu dua hal. Jadi kapan harus exit, kapan harus tutup, jangan sampai bleeding terus. Jangan ada sentimen tertentu dari diri, bisnis pertama gua nggak boleh tutup nih, nggak ada, udah. Ya lain urusannya kalau idealis ya. Kalau saya sih agak materialistis jadinya. Kalau nggak ngasilin duit tutup, ngasilin duit tutup. Karena realistis aja kan, bisnisnya buat nyari uang. Iya, karena kan ini bisnis. Iya ya betul. Kan? Dan dari uang itu kita bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran pada orang-orang yang ada di sekeliling bisnis itu. Malahan makin kasihan orang yang masih ada di bisnis itu, ngikutin bisnis itu, bangkrutnya ditahan-tahan. Dia jadi nggak bisa pindah ke tempat lain karena masih di situ. Kita kan mesti memberikan dia kesempatan untuk ke tempat lain, mana tahu bisa lebih baik gitu. Jadi kalau nggak bisa berjalan, ya langsung tutup. Menurut saya gitu. Tapi banyak sekali orang yang nggak setuju. Netizen juga banyak yang nggak setuju. Wah, jadi nyari untung doang. Ya masa nyari capek, nyari untung harus, tapi nyari untung kan bukan berarti jahatin orang, bukan berarti bohongin orang. Betul. Kita untung, karyawan kita untung, karyawan makin sejahtera, bisnis makin maju, lapangan pekerjaan makin terbuka. Iya, sama. Itu juga salah satu prinsip yang juga saya selalu bikin dan buat dari sejak membangun bisnis dulu di Singapura sampai ke Indonesia. Karena kan bukan hanya impact ya, everyone want to talk about impact. Saya sangat setuju, saya juga pengen meng-create impact, tapi kan harus ada income-nya juga. Betul. Karena kalau misalnya there is no income, ya gimana impactnya bisa sustainable dan bisa dibagikan dan diteruskan. Betul. Kan ya. Tapi at the same time sih, of course kalau misalnya kita cuma bisnis doang tapi habis itu kita merusak hidup orang lain, ya ujung-ujungnya karma juga. Jadi harus tetap bisa memberikan dampak positif. Iya, pada dasarnya bisnis itu saling menguntungkan kok. Nggak ada yang dibohongin, nggak ada yang dirugiin. Pihak lawan bisnis ataupun partner bisnis semua merasa diuntungkan gitu kan. Jadi bisnis itu harus untung. Oke, win-win. Win-win. Iya. Pertanyaan ke-6, kalau pengennya superpower, pengennya punya superpower apa? Superpower apa ya? Dan kenapa? Kalau pengen punya superpower apa? Apa batasannya apa nih superpowernya? Terserah, mau terbang, mau hilangin orang, mau superpower apa ya? Aduh, saya juga bingung. Apapun, mau jalan di atas air, mau ngubah jadi emas, apapun. Saya udah punya superpower dikit nih. Apa? Miss Mary ada uang berapa? Uang lembar, 1 lembar ada nggak? Oh, wah seru nih, seru. Atau siapa yang punya? Coba, nah boleh. Oke. Nah. Ini superpower yang saya miliki ya. Nih, ini duitnya dari siapa? Tadi? Dari suami saya. Ya, kita lihat nih, ini superpower saya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Kayak sulap zaman dulu ya. Iya. Ini uang berapa? 100.000 ya. Sebenarnya tuh kita dalam hidup bisa menemukan pelajaran dari setiap apa yang kita lakukan. Kadang hidup kita mengalami kesulitan dan kadang hidup kita terpecah jadi 2 dan menemukan sulit kayaknya untuk bisa memperbaiki situasi, gitu kan. Gimana hidup yang udah pecah ini bisa jadi satu lagi. Ternyata semua itu ada solusinya. Kalau kita memang benar-benar mau cari jalan dan kalau memang benar-benar kita mau serius dalam hidup itu, maka niscaya semua kegagalan kita bisa menjadi balik seperti semula. Wow. Begitulah kurang lebih.
Gitu Iya, loh. Gimana? Coba cek tangannya. Tangannya mah aman gitu. Wow. Kok bisa? Nah, kok bisa, saya juga bingung deh gimana bisa. Jadi nggak perlu super power lagi. Nggak perlu. Tapi kalau saya dikasih super power, sebenarnya bukan super power ya. Saya mau apa sih? Saya mau kebijaksanaan. Karena kadang tuh ya kita pinter, kita bisa bedakan kapan harus maju, kapan harus mundur. Tapi kita nggak punya kebijaksanaan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kadang mungkin pikiran kita itulah yang benar, itu yang salah. Tapi kita nggak bisa bedain kebenaran dan kesalahan orang itu kan paradigmanya beda-beda tiap orang. Jadi ya saya mau punya kebijaksanaan sih. Kalau memang bisa dikasih sesuatu, saya mau punya kebijaksanaan, itu aja. Karena saya rasa saya hidup kurang bijak ya. Iya, tapi gitu. I admire your answer karena nggak banyak orang yang punya pemikiran seperti itu. Ya, dan saya sangat setuju. Ini baru-baru ini saya juga sempat ngobrol dan saya sempat bilang ke anak-anak muda bahwa harus bisa membedakan yang mana yang pintar, cerdas, dan bijak. Betul. Iya, kadang orang pintar itu, contohnya nih ya, misalnya kalau misalnya orang pintar itu dia punya perencanaan, dia tahu teorinya. Jadi kalau misalnya dia pengen pergi ke gunung, minggu depan saya akan naik gunung hiking 1 minggu. Oke, kalau gitu saya akan bawa gayung untuk bisa mandi. Jadi dia punya perencanaan. Itu orang pintar. Kalau orang cerdas, ya mungkin dia nggak tahu ya, nggak buat perencanaan. Tapi ketika dia udah di gunung, dia butuh mandi, walaupun dia nggak punya gayung, dia lihat kiri kanan, ada batok kelapa nih, ya udah dari batok kelapa bisa dipakai buat mandi. Jadi bisa melihat situasi, keadaan sekitar dan membuat itu berguna. Ya. Nah, orang bijak adalah orang yang tahu kapan harus menggunakan kepintaran dan kecerdasannya. Karena kadang-kadang ya kita kan juga harus tahu ya kapan saatnya sebenarnya kita perlu untuk bisa menggunakan itu di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Betul. Juga gitu. Betul. Jadi ya menurut saya sih paling penting kita kalau punya wisdom, saya rasa itu yang paling penting ya. Jadi kalau bisa dikasih super power atau kemampuan yang lebih, ya semoga bisa lebih bijak. Amin, amin. Tapi kalau bisa benerin semua uang yang udah rusak sih boleh juga nih. Bisa dong. Oke, ini aku simpan loh. Cuman hubungan aja nggak bisa dibenerin kalau hubungan retak. Gitu. Oke, butuh kebijakan untuk mengetahui apakah ini masih bisa diperbaiki atau harus direlakan. Betul sekali. Betul. Oke. Pertanyaan ke-7, pilihan tersulit yang pernah dialamin. Pilihan tersulit yang pernah dialami. Iya. Pilihan dalam bentuk apa nih maksudnya nih? Harus membuat pilihan. Pilihan tersulit yang pernah dialami. Yang harus diambil. Yang harus diambil. Apa ya? Nggak tahu ya, saya kadang random juga sih ya. Jadi nggak ada yang sulit-sulit amat. Kadang juga pilihan saya banyak yang salah juga. Jadi ya nggak ada yang sulit-sulit amat ya. Apa ya, nggak ada sih, nggak kepikiran ya sampai sekarang pilihan tersulit yang harus. Karena setiap mengambil keputusan pasti benar-benar dipertimbangkan. Ngambil keputusan dahulu biasanya kolektif. Jadi kalau di perusahaan ya kita ada rapat mingguan, terus operasional harian, itu kolektif. Jadi semua sama-sama memberikan input, lalu ambil keputusan. Kan kurang lebih begitu. Begitu juga untuk investment, saya runding dengan tim investment, yang mana yang investment yang paling masuk akal, yang nggak masuk akal, baru ambil keputusan. Jadi kalau sulit, semua keputusan ya sulit, tapi dibilang sulit ya mudah juga, dibilang mudah ya sulit juga. Cuman nggak ada yang sampai harus mikir, aduh iya nggak ya, nggak ada sih. Jadi, karena balik lagi saya hidup di bawah santai aja. Apa sih the worst can happen? Ya udahlah, gitu kan. Kalau kita udah kepusingan ya itu yang justru jadi susah, semuanya jadi susah. Karena walaupun sebuah keputusan hasilnya salah pun, dari yang salah itu bisa diperbaiki dan bisa jadi baik lagi. Betul. Gitu kan, kalau mindsetnya kita benar. Betul. Iya. Oke, jadi nggak ada yang sulit ya. Termasuk sekarang, apakah ada keputusan sulit nih? Apakah sekarang keputusan sulit, entertainmentnya harus gimana? Nggak ada mitigasi yang kita lakukan. Ada beberapa memang perusahaan yang lagi goncang, ya. Tapi ada mitigasi yang kita lakukan, dan mitigasi yang dilakukan juga saya yakin bisa membuahkan hasil. Jadi nggak ada yang terlalu sulit gimana. Hidup ini kan, ya nggak tahu ya. Saya hidup ini
batas kesulitan itu udah ditaker menurut saya sama Tuhan. Jadi manusia itu akan diberikan cobaan, nggak akan melebihi kemampuannya. Jadi nggak usah seneng berlebih, nggak usah nangis berlebih. Segala sesuatunya udah ditaker. Itulah kehidupan kita. Selama kita nggak terlalu sedih akan sesuatu, nggak akan terlalu seneng akan sesuatu. Kalau kita jatuh nggak akan luka, kalau kita terbang nggak akan jumawa. Jadi santai aja, bawa santai. Menurut saya sih begitu. Iya. Setuju. Nggak nyangka kan ternyata seorang Rudy Salim ini sangat bijak. Sebenarnya udah sangat bijak loh. Iya. Tapi benar sih. Maksudnya seringkali kan orang melihat hasil akhirnya aja kan, outcome apa yang dilihat, mobil-mobil mewahnya, kekayaannya, kenalan-kenalannya gitu. Tapi saya sungguh-sungguh percaya bahwa semua itu bisa didapatkan karena dari hasil pemikiran dan perasaan yang baik dan benar. Karena apa yang dirasakan dan dipikirkan yang di dalamnya ini loh yang akhirnya membuat output yang bagus dan bermanfaat. Benar, saya selalu percaya sama proses ya. Tidak ada yang instan menurut saya. Tapi bukan berarti instan itu salah. Nggak salah juga, memang ada juga artis misalnya yang tiba-tiba kaya, atau orang kalau di luar negeri ada jackpot lotre gitu ya, langsung kaya. Nggak salah juga, tapi salahnya apa? Setelah mendapatkan itu, ternyata pola hidupnya jadi berubah. Banyak sekali kalau kita Google ya, pemenang lotre itu ternyata nggak sampai setahun miskin lagi, balik lagi. Karena ternyata pola hidupnya berubah, tidak bisa menerima kenyataan yang instan tadi tersebut, jadi nggak bisa dihandle dengan baik. Dan banyak juga artis yang star syndrome kan, begitu dapat terkenal, berubah jadi sombong dan lain-lain, hilang juga akhirnya. Kalau pejabat mungkin ada power syndrome juga ada. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin ya jangan terlalu merasa tinggi, jangan juga terlalu merasa rendah gitu. Santai aja. Nikmati hidup. Betul. Selama masih bisa. Iya, santai aja. Pertanyaan terakhir. Oke, pelajaran terbaik apa yang hidup pernah berikan sampai saat ini? Oke, pelajaran terbaik ya kalau dari orang tua saya itu ya kerja keras. Tapi kalau dari pengalaman hidup, menurut saya yang terbaik itu adalah paradigma ya, cara melihat dunia. Balik lagi, saya nggak merasa saya benar, tapi saya pernah cerita ini di salah satu podcast, cuman saya akan cerita lagi. Paradigma tuh dalam arti cara pandang kita melihat dunia. Misalnya nih, kita lagi ada di satu bus Transjakarta. Tiba-tiba di dalam bus Transjakarta yang agak penuh itu, ada ibu dan anak masuk ke dalam bus itu. Anaknya nangis-nangis terus, teriak-teriak, kesel, nangis. Kita satu bus terganggu kan. Apa yang kita lihat dari ibu itu? Mungkin kita lihat, wah gak bisa jaga anak nih, gak diajarin nih, berisik banget anaknya, rewel gitu, didiemin doang gitu kan. Ternyata setelah sampai di tujuan, ibu itu turun, anaknya turun duluan, ibu itu nengok ke belakang bilang, maaf ya, ini baru dapat kabar ayahnya meninggal. Begitu. Seketika itu juga pola pandang kita terhadap ibu itu yang tadinya pikir nih mah gak bisa jaga anak ya, tiba-tiba berubah jadi wah jahat sekali ya saya mikir bahwa ini orang tua gak bisa jaga anak, padahal dia lagi mencoba menenangkan atau kondisi yang unfortunate pada saat itu. Itulah paradigma bagaimana cara kita memandang orang. Begitu juga bagaimana cara kita memandang dunia. Ada orang yang memandang dunia harus dengan cara ekstrim, harus dengan cara A, harus dengan cara B. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Begitu juga bisnis. Bisnis ini harus dengan cara A, bisnis ini harus dengan cara B. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Nggak ada yang tahu. Kebenaran sejati hanya milik Tuhan. Kemutlakan sejati, kan seperti itu. Jadi itulah yang harus kita lihat supaya kita bisa belajar melihat secara fleksibel dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya media bisa melakukan framing juga kan. Framing itu kan dalam arti kita ngelihatnya hanya bagian sini doang. Betul. Nggak lihat frame yang sini. Sehingga yang dilihat adalah poin A doang, belum poin B. Paradigmanya berubah dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana memperluas wawasan, mempunyai paradigma yang baik akan sesuatu, itulah pelajaran yang menurut saya yang saya pelajarin dalam hidup gitu. Belum tentu paradigma saya benar juga, cuman paling nggak saya punya pengetahuan bahwa
tidak ada sesuatu hal yang pasti benar menurut seseorang kecuali menurut Tuhan. Jadi kalau orang itu bilang A, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kita harus melihat lebih luas lagi dari berbagai sudut pandang, begitu. Menurut saya sih gitu. Iya. Tapi itu maksudnya thank you for sharing this, karena kan kebanyakan orang sekarang mereka juga ngelihatnya sepotong-sepotong dari potongan yang mereka lihat, mereka interpretasi dari situ mereka membuatkan asumsi gitu kan. Dan itu yang seringkali menjadi hal yang tidak baik ya kan, karena belum tentu bagian itu benar dan belum tentu itu seutuhnya. Betul. Gitu. Ini juga sebenarnya di kantor. Saya selalu bilang jangan berasumsi kecuali diminta pendapat. Contoh saya tanya kemarin, saya dapat agen untuk promosiin salah satu band terkenal dari luar negeri ke Indonesia, ditawarin dari promotor lain. Kebetulan saya ada Prestige Promotions yang waktu itu bersama Rans Entertainment datengin Ronaldinho. Sebelumnya Prestige Promotions pernah datengin 2 Chainz dan artis luar lah untuk konser di Indonesia. Jadi kita lagi nyari artis luar datengin ke Indonesia. Saya tanya ke tim saya, emang bisa dari promotor yang lama udah berapa tiket yang laku? Soalnya udah laku terus mau dioper gitu kan. Kayaknya sih segini Pak. Oh nggak boleh ngomong kayaknya, nggak boleh berasumsi. Kalau memang ditanyanya exact data, itu harus berikan data yang sebenarnya. Jadi kecuali dimintai pendapat, baru silakan berpendapat. Kalau kita menanya sesuatu data, dia berasumsi, outputnya bisa beda jauh sekali. Jadi paradigmanya harus dibenerin bagaimana cara orang tersebut menerima pertanyaan, bahwa yang ditanya adalah eksak data, bukan pendapat dia mengenai berapa banyak jualannya. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus dijelaskan kepada orang-orang supaya mempunyai paradigma yang lebih luas. Kalau enggak yang terjadi apa? Kalau paradigmanya cuma ngelihatnya sudut pandangnya ke situ doang, terjadi ekstremisme di dalam kehidupan sosial. Ada yang merasa paling benar, ada yang merasa paling tinggi kedudukannya. Sedangkan kan nggak seperti itu. Jadi sih ya itulah pelajaran hidup yang saya lihat. Gitu. Kurangi asumsi, perbanyak komunikasi. Siap. Ini bisa sebijak ini belajarnya dari mana sih? Suka baca buku kah atau? Saya nontonin YouTube Miss Mary Riana aja. Bisa juga, tapi seriously loh. Karena nggak nyangka banget bahwa you are so deep, pemikiran, cara pandang terhadap hidup itu bukan cuma deep tapi luas ya. Dan menurut saya setidaknya banyak faktor input baik yang berhasil didapatkan. Karena kalau enggak itu jarang banget sih orang bisa punya pemikiran. Tapi ini angle yang lucu dari Miss Mary Riana nih. Setiap kali saya diajak podcast nanyanya nggak seperti ini, jadi memang angle-nya berbeda sekali. Angle pertanyaannya luar biasa. Jadi pas tadi saya baca juga, lucu amat nih nanyanya. Bisa kalau nggak nanya bola, sama gimana nih bola, gimana nih ini, gimana nih itu, bisnis specifically for that business. Kalau ini memang lebih beda angle-nya. Thank you. Karena I'm curious, saya pengen tahu lebih banyak tentang itu. How do you think, how do you view about life? Karena itu sih yang paling berguna buat saya dan juga orang-orang yang mendengarkannya. Oke, thank you sudah menjawab 8 pertanyaan. Terima kasih. Berarti sekarang giliran Bro Rudy Salim boleh nanya satu pertanyaan. Saya mau nanya apa ya? Curang nih, nggak dikasih tahu duluan. Jadi saya juga nggak tahu saya mau nanya apa sampai sekarang. Saya nanya siapa orang yang paling, mungkin udah pernah ditanya dong ya? Nggak tahu apa. Siapa orang yang paling berjasa di hidup Miss Mary Riana dan kenapa? Oke. Ini selain kedua orang tua saya ya. Iya dong. Karena udah pasti orang tua. Udah pasti orang tua. Dan itu benar, dan itu bukan klise. Karena itu benar, karena saya percaya saya berada di sini ya karena benar-benar doa, dukungan orang tua. Walaupun mereka nggak ada di saat-saat saya waktu itu merantau dan saya berproses di Singapura, mereka nggak ada di sisi saya. Tapi apa yang sudah mereka didik, mereka kasih ke saya, yaitu yang membuat saya tetap bertahan dan kuat. Nah, tapi untuk menjawab
pertanyaan itu, selain orang tua, ada satu sosok sebenarnya, yaitu pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Keren banget sih. Pacarannya berapa lama, Miss? Dari sejak kuliah dari tahun 99 sampai sekarang. Sampai sekarang, iya. Kita nikah muda, nikahnya. Jadi begitu saya lulus kuliah tahun 2002 itu udah langsung tunangan. Jadi 20 tahun udah. Iya, 2002 tunangan supaya kita nggak kemana-mana, tapi nikahnya dulu. 2004 karena kita waktu itu baru lulus kan belum punya apa-apa, sedangkan kita pengen usaha sendiri. Jadi 2004, jadi kebetulan Oktober ini nanti our anniversary ke 18 tahun. 18 tahun, tapi dari iya benar 18 dari 2002 tunangan. Dari 2002, iya. Pacarannya sebelum 2002? Dari masa kuliah. Jadi ketemunya pun juga itu di tempat pendalaman iman, belajar agama. Jadi singkat cerita waktu itu jauh dari orang tua, saya mencari Tuhan, dan dalam proses saya mencari Tuhan ternyata ya Tuhan mengirimkan malaikat terbaiknya dan dipertemukan di situ, dan akhirnya kita berjuang bareng. Beneran ini kayak ajaib itu, kayak nggak mungkin tapi ternyata dapat. Ya udah kita berproses bareng. He's my husband, he's my business partner, he's my boss, sampai hari ini he's my mentor. Jadi itu sih sosok yang pernah berantem besar nggak? Pernah berantem dong pasti, semua hubungan berantem besar gitu. Besarnya tuh kayak gimana? KDRT. KDRT no. Itu satu hal yang saya sangat appreciate karena bagaimanapun juga ya dia sungguh-sungguh menghargai. Bukan KDRT dari suami, Miss Mary ada mau kuliah gitu. Ini tipe-tipe ya, gitu ya, pelampiasan ya. Jadi suami ya. Suami, iya. Karena karena ya dia tahu kita saat itu sama-sama belum siapa-siapa, nggak punya apa-apa, benar-benar cuma punya mimpi. Ya udah, mimpi dan harapan itu yang kita jaga gitu. Ya, dan satu hal kenapa saya sangat appreciate banget karena dia ada bersama saya di saat-saat yang paling susah, di saat saya hampir menyerah. Karena saat yang paling susah itu bagi saya adalah saat ketika kita udah kerja keras, udah mencoba banyak hal, tapi belum ada bukti suksesnya. Kalau sekarang kan kita sudah berhasil, walaupun kita gagal lagi, kita sudah punya acuan referensi. Dulu pernah berhasil nih, berarti gue nggak gila-gila amat nih, beneran nih. Kayaknya nggak blown amat ya. Tapi kan pada saat kita udah mencoba belum ada hasilnya kan sometimes halusinasi. Ini apakah gue sepintar itu nggak sih, beneran nggak sih, bisa nggak sih gitu kan. Ya, dan itu susah. Nah cuma di saat waktu itu saya hampir menyerah, ya jadi dia bilang ke saya, nggak apa-apa, biarlah semua cerita ini, pengalaman ini, kesulitan ini menjadi sebuah cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti ketika kita sukses. Gitu. Jadi itu sih yang menyemangati saya. Oke, nggak apa-apa, kita jalan terus, maju terus. Ya, dan semoga ini bisa menjadi sebuah cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu nanti. Tuh, makanya gitu. Jadi kalau punya pasangan yang setia, karena pasangan itu ada suka walaupun duka juga ada kan gitu ya. Iya. Dan harus rukun. Iya, jangan kalau ada apa-apa langsung KDRT kan gitu jangan, ya. Iya. Oke, siap. Tidak ada satu alasan apapun yang membenarkan sebuah KDRT. Siap. Jadi bahas KDRT loh. Enggak. Padahal nggak mau bahas. Kan ngomong doang. Iya. Belum tentu ada terjadi KDRT kan di tetangga tersebut. Jadi kan kita nggak bisa membenarkan, nggak bisa menyalahkan sampai hasilnya ada. Bukan tugas kita untuk menghakimi. Siap. Bukan kita. Oke. Iya, ini kayak lagi mancing untuk saya bertanya ke area itu nih. Saya nggak mau ditanya ke situ. Oh iya, jangan. Saya juga nggak mau lagi ditanya itu. Ya, kita apapun itu pokoknya tetap aja berprasangka baik lah. Karena seburuk-buruknya manusia pasti dia punya hati juga. Dan sebaik-baiknya manusia pasti dia juga punya kesalahan. Jadi siapakah kita yang menghakimi dan menjudge. Ya, kita doakan semoga semua baik-baik saja. Doakan juga semoga semua bisnis-bisnisnya Bro Rudy lancar, aman, makin bersinar, makin meroket. Semoga saya jadi orang kaya beneran. Iya kan gini mah belum kaya, malu. Tetap humble, tetap rendah hati. Thank you sudah berbagi, sukses terus. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube-nya. Terserah yang mana. Banyak soalnya ya. Yang mana nih? Gak ada yang jelas. Prestige kali ya, yang Prestige ya. Productions. Thank you, sukses selalu. Thank you so much.